Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Bapak dosen Bapak Padli M. Sajamani STMKOM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilman Nurjaman dengan NIM 121201005. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilman Nurjaman dengan NIM 12120101059. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai contoh aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian. Namun sebelum kita lanjut eh, mempresentasikan apa itu aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian, eh, saya akan sedikit eh, membahas mengenai apa itu sistem informasi manajemen pegawai. Nah, sistem informasi manajemen kepegawaian ini merupakan implementasi dari e-government dalam pelayanan di bidang kepegawaian yang dilaksanakan secara transparan dan objektif. Nah, tujuan utama Simpek ini adalah membantu proses manajemen pada suatu organisasi. Pada umumnya, Simpek ini mencakup proses yang berkaitan dengan perencanaan pegawai, administrasi pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pensiun. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai contoh aplikasi sistem informasi manajemen pegawai. Namun, untuk aplikasi ini, saya ambil dari website simpek7.rajaputramedia.com. Nah, aplikasi ini tuh merupakan aplikasi gratis yang bisa diakses oleh siapa saja. Namun, sayangnya di aplikasi ini kita sebagai tamu ataupun orang yang mengakses dalam aplikasi ini tidak bisa mengedit, namun hanya bisa melihatnya saja. Jadi teman-teman, teman-teman semua bisa login ya ke website ini dengan menggunakan username superadmin dan password 123 itu yang merupakan sebagai pimpinan dalam aplikasi ini. Nah, aplikasi ini tuh dalam ranah pemerintahan ya. Jadi kalau semisal dalam ranah pemerintahan, adminnya itu misal kayak pimpinannya gitu, ataupun admin pimpinannya. Oke, biar tidak berlama-lama, kita langsung saja bahas mengenai aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian ini. Oke, kita login. Oke, tampilan awal di sini menunjukkan sebentar. Oke, bentar ya. Oke, tampilan awal di sini menunjukkan apa ya? Latar muka gitu ya, latar muka ataupun menu utama dalam aplikasi ini, di mana dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian ini memiliki beberapa menu gitu di dalamnya. Pertama di sini ada menu dashboard, kemudian ada manajemen setup, data pegawai, kemudian ada, mohon maaf, ini aja ya. Ada data pegawai, riwayat keluarga, riwayat pendidikan, kepegawaian, SKP ataupun prestasi kerja, TPP ataupun gaji, notifikasi KGB, rekapitulasi, report, dan backup database. Ya, kalau misal dalam menu tampilan kita sebagai admin, ya menunya tuh lumayan banyak. Namun kalau semisal kita nanti masuk sebagai pegawai ataupun karyawan dalam aplikasi ini, menunya tuh beda lagi teman-teman ya. Jadi kalau misal kita masuk sebagai pimpinan, menunya tuh lumayan banyak ya, kayak yang teman-teman bisa lihat juga. Mungkin di sini sedikit apa ya, sedikit informasi mungkin ya, menyampaikan sedikit mungkin ya. Dalam aplikasi ini total pegawainya tuh ada 55. Kemudian unit kerjanya, karena memang di sini tadi sudah dijelaskan juga dalam ranah pemerintahan, jadi ada beberapa bidang gitu ya dalam pemerintahan ini. Salah satunya
mungkin nanti akan kita bahas gitu ya. Unit kerjanya ada 33, kemudian pendidikan dan latihannya ada 7, dan penghargaannya ada 6. Kemudian di manajemen setup di sini ada beberapa informasi. Yang pertama ada instansi atau lembaga, ya. Kemudian ada sekretariat, ya, ataupun apa ya, sekretariat daerah ya, karena memang sekretariat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini di daerah, gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Kemudian data pegawai, ya. Data pegawai tadi sudah disebutkan ada 55 ya. Jadi di sini juga full ada 55 orang. Ya. Kemudian ada riwayat keluarga, di dalamnya ada suami atau istri, kemudian anak ataupun orang tua. Kemudian dalamnya juga ada riwayat pendidikan, di dalamnya ada sekolah, sekolah lanjut, dan bahasa yang dimiliki oleh pegawai. Jadi misalkan di sini kita ambil nomor satu, Endang Sudrajat SE, MM. Beliau jenis kelaminnya laki-laki, tempat tanggal lahirnya Bandung, 1972 Maret, tanggal 25 Maret gitu ya. Nah, dan unit kerjanya beliau ditempatkan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian kalau semisal apa ya? Kalau semisal karena memang aplikasi ini dirancang gitu ya untuk memanajemen gitu ya dari perencanaan hingga evaluasi, jadinya di sini eh, sudah gitu ya, sudah ada semuanya gitu, sudah mencakup semuanya gitu ya dalam aplikasi Simpek ini gitu ya. Sekolahnya, ya, sekolahnya misal tadi siapa, Endang Sudrajat ya, kita cari. Nah, Endang Sudrajat sekolahnya di Universitas Padang ETH, lokasinya di Cilacap, ya, nomor ijazahnya juga muncul, kemudian jenjangnya S2 gitu. Ini sudah masuk juga. Kemudian tadi mau mau tahu gitu ya, beliau itu udah mempunyai istri atau belum? Gitu ya, kita cek di suami istri, kita cari Endang Sudrajat. Nah, beliau juga sudah mempunyai istri bernama Septiani R. Ya, di beliau apa, istrinya itu bekerja sebagai tenaga medis. Pendidikan akhirnya ada 3, semua lengkap gitu di sini. Kemudian apakah beliau mempunyai seorang anak? Ya, kita cek di sini, Endang. Nah, beliau mempunyai anak bernama Eka Prastiwi sebagai karyawan swasta. Oke. Kemudian kita masuk di kepegawaian. Oke, di kepegawaian di sini banyak banget gitu ya, apa namanya, menunya. Salah satunya ataupun beberapa yang saya sebutkan mungkin ada jabatan, jabatannya seperti yang tadi ya, Endang Sudrajat sebagai eh, Badan Pengelola Keuangan Daerah gitu ya. Pangkatnya apa mungkin ya. Kemudian hukuman, hukuman tuh kayak semisal eh, apakah Bapak Endang Sudrajat ini memiliki hukuman, misal terlambat masuk kerja, kemudian pulang lebih awal, ataupun sakit, izin, lain sebagainya, itu ada gitu ya, apa, laporannya. Kemudian diklat juga apakah Bapak Endang ini sudah melakukan diklat ataupun belum, penghargaan, apakah Bapak Endang ini memiliki penghargaan atau tidak gitu ya. Mungkin di sini kita cek aja dulu mungkin ya. Kita cek dulu di jabatan. Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya, barusan ada kendala teknis. Jadi kita lanjut saja ya. Eh, kita lanjut di bagian riwayat pendidikan. Kepegawaian ya tadi. Oke. Selain di pegawaian, di sini banyak banget gitu ya menunya. Salah satunya ada jabatan, pangkat, hukuman, diklat, penghargaan.
penugasan luar negeri, seminar, cuti, latihan jabatan, mutasi, tunjangan, dan izin kawin. Kemudian di sini juga ada prestasi kerja. Hmm, Kalau semisal prestasi kerja, apakah Bapak Endang mempunyai prestasi? Kita lihat. Oke, Bapak Endang mempunyai prestasi ataupun apa nilai prestasinya itu cukup gitu ya kan teman-teman. Karena memang mungkin kinerjanya ataupun apapun itu mungkinnya di dalam pemerintah ataupun dalam pekerjaannya beliau mendapatkan nilai cukup gitu ya untuk hasil ataupun prestasi kerjanya. Kemudian TPP ataupun gajinya. Nah, kita lihat TPP ataupun gajinya, apakah Bapak Endang mempunyai gaji ataupun digaji atau tidak. Oke, Bapak Endang mempunyai ataupun sebagai pegawai, Bapak Endang itu mendapatkan nilai basic gajinya itu sebesar 3.475.000. Namun, dikarenakan di sini ada pengurangan disiplin yang dikurangi sekitar 38.225, mungkin nanti hasilnya jadi berapa? Kita lihat di dashboard sebagai pengguna ataupun pegawai gitu ya dalam sistem informasi manajemen kepegawaian di aplikasi ini gitu ya. Nanti kita lihat, kita cek pertama tadi ya kayak misal riwayat keluarganya apakah sesuai atau tidak gitu dalam aplikasi ini sesuai atau tidak gitu ya dengan ketika kita nanti masuk sebagai Bapak Endang Sudrajat. Kalau kita masuk sebagai admin ya mungkin apa ya dikontrolnya mungkin seperti ini, tapi kalau misal kita masuk sebagai Bapak Endang mungkin bisa aja gitu ya berbeda gitu ya untuk apa namanya hasilnya gitu ya. Tapi semoga aja tidak gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian gitu ya untuk pemaparan dari apa kita sebagai atasan ataupun pimpinan dalam aplikasi ini. Mungkin selanjutnya kita akan masuk sebagai pegawai gitu ya dalam aplikasi ini sebagai Bapak Endang Sudrajat. Nah, sebelum kita masuk sebagai Bapak Endang Sudrajat, kita itu harus tahu dulu gitu cara login masuk sebagai Bapak Endang Sudrajat itu seperti apa. Jadi teman-teman, untuk masuk sebagai Bapak Endang Sudrajat itu, kita tuh harus mempunyai data pegawai gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk sebagai Bapak Endang Sudrajat, terlebih dahulu kita harus tahu dulu NIP ataupun nomor induk pegawai terlebih dahulu gitu. Nah, di sini di data pegawai ya, di menu data pegawai kita lihat gitu ya NIP Bapak Endang Sudrajat. Di sini ada NIP-nya gitu ya, teman-teman tuh. Ya, ini kita salin. Oke, kita salin. Ingat-ingat, awalnya 1972031011051 gitu untuk NIP-nya. Nah, untuk passwordnya itu sama saja seperti tadi kita masuk sebagai pimpinan dalam pemerintahan yaitu 123. Oke, biar gak lama-lama kita langsung masuk aja. Kita log out dulu. Oke. Setelah itu kita di sini tempel ya yang ini kan. Benar kan? Sama kan? Oke. Sandinya 123. Apakah kalau semisal kita masukkan NIP ini apakah bakal keluar Bapak Endang Sudrajat atau bukan gitu ya. Kita lihat, kita login. Tuh, teman-teman. Ya, ini adalah menu awal dari ataupun dashboard awal gitu ya dari aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian kalau misal kita masuk sebagai apa namanya? Pegawai gitu sebagai Bapak Endang Sudrajat gitu ya. Nah, kita bisa lihat NIP-nya sama, kemudian gelarnya SMM, kemudian tempat tanggal lahirnya juga sama. Umurnya sudah 51 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, golongan darah O, status pernikahannya sudah menikah ya. Tadi juga sudah ada istri dan anaknya, nama istri dan anaknya juga. Kemudian kita lihat, nah jabatan tadi, jabatannya itu sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. Kemudian unit kerjanya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, pendidikannya S2, ya TPP-nya juga sama, ya nilai basicnya 3.475 juta rupiah. Nah kita lihat sekarang di apa ya?
suami ya, suami ataupun istri. Ya, benar, sama Septiani R, anaknya, sama Eka Prastiwi juga. Kemudian sekarang kita lihat ya, karena tadi ada pertanyaan di dalam gaji, apakah apa basic gajinya ataupun data gajinya itu kan 3.475.000 gitu ya. Nah, kalau semisal di sini apakah sama atau tidak? Dan tadi juga kan kalau semisal di apa di eh, di aplikasi kita sebagai admin itu ada potongan gitu ya, potongan disiplin ya. Dikarenakan memang apa ya, mungkin terlambat kerja atau apa itu kita tidak tahu. Kita lihat di TPP. Oke, tuh sama ya. Jadi TPP-nya di sini nomor 1 periode November 2021, jumlah hari kerja 21 hari dalam 1 bulan, nilai basicnya 3.475.000, kemudian disiplinnya, pengurangan disiplin tadi ada 38.225 rupiah. Jadi gaji yang diterima oleh Bapak Endang ini sebesar 3.436.775 rupiah. Kalau semisal kita cek ya, di sini ada detail katanya, ada view gitu ya. Kita lihat apakah muncul. Nah, setelah muncul ini adalah apa ya, kayak slip gaji gitu ya, slip gaji yang diterima oleh pegawai. Salah satunya yang diterima oleh Bapak Endang Sudrajat. Nah, beliau nilai tadi ya, nilai basic TPP-nya ataupun gajinya 3.475.000 dengan apa namanya? eh, rincian gitu, dengan rincian produktivitas kerjanya 60% sebesar 2.085.000, disiplin kerjanya sebesar 40% sebesar 1.390.000, jumlah hari kerjanya dalam 1 bulan 21 hari, total pengurangan TPP-nya 38.225, dan TPP ataupun gaji yang diterimanya 3.436.775 rupiah. Nah, di sini ada jumlah uang yang diterima ataupun produktivitas kerja. Di sini ada jumlah uang diterima per hari. Itu kalau misal Pak Endang itu masuk dalam sehari, beliau mendapatkan gaji sebesar 99.286 rupiah. Kemudian pengurangan keterlambatan di sini beliau terlambat 61 sampai dengan 91 menit dalam 1 hari, yaitu 17.375 rupiah. Kemudian di sini ada totalnya ya, jumlah pengurangan keterlambatan. Kemudian di sini pengurangan pulang awal gitu. Beliau pulang lebih dari mungkin ya kurang dari 91 menit. Jadi mungkin kalau semisal pulang jam 5 mungkin beliau pulang jam 3 gitu misal ya. Misal beliau dipotong 20.850 rupiah. Jadi totalnya seperti ini teman-teman. Itu mungkin ya. Oke, mungkin untuk menu di dalam ini mungkin sama saja seperti di menu apa namanya, di menu tadi ya, di menu yang awal di kita sebagai admin ataupun pemimpin dalam pemerintahan. Namun karena memang cuma segini gitu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ya bila ada kesalahan. Mungkin di sini saya ingin sedikit gitu ya, sedikit menginformasikan bahwasannya mungkin untuk perwakilan kelompok 1, saya tidak tahu apakah teman-teman lain dalam kelompok 1 itu membuat apa video presentasi mengenai contoh aplikasi ini ataupun tidak. Namun yang saya rasakan bahwasannya teman-teman di kelompok 1 ini tuh tidak apa ya, tidak antusias ingin membuat video ini gitu ya, dikarenakan memang mereka sudah tidak mau nilai gitu ya, sudah tidak mau nilai, dan mungkin mereka mempunyai apa kepercayaan diri bahwasanya kalau misal kita tidak membuat video ini mungkin nilainya akan aman. Tapi saya sendiri sangat gitu ya, sangat antusias dalam pembuatan video ini. Namun saya juga masih banyak kekurangan gitu ya dalam penyampaian dalam video ini, apalagi aplikasi ini yang diwadahi ataupun yang eh, dikemas gitu ya dalam yang dikemas dalam aplikasi ini oleh Simpek 7 rajaputramedia.com ini merupakan aplikasi ataupun web
gratis gitu yang hanya bisa diakses melalui tadi ya. Yang pertama kalau semisal kita sebagai admin ataupun pimpinan, kita bisa masuk sebagai dengan super admin dan 123. Kalau semisal kita masuk sebagai pegawai, kita hanya bisa masuk menggunakan NIP data pegawai yang ada di menu super admin tadi. Mungkin sekian mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa like, comment, and share gitu ya di akun YouTube aku, YouTube Yilman. Terima kasih mungkin sekali lagi saya terima kasih Bapak mungkin yang sudah mendengarkan juga dan sudah melihat gitu ya presentasi contoh aplikasi sistem informasi manajemen pegawai yang dipaparkan oleh saya Ilman Nurjaman dari kelompok 1. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.